Lanjut ya, lanjut ke nomor 3 dari UTS Fisika Dasar 2B tahun lalu. Kali ini kita tentang gelombang nih. Dan dipisah dua soalnya, ada A dan B. Dan kedua-duanya nggak berhubungan. Jadi kita akan cek dulu yang A. Di sini tentang gelombang EM, tentang polarisasi cahaya. Cahaya tak terpolarisasi, densitasnya I0 dilewati pada dua buah polarisator ideal. Nah, masing-masing sudutnya 30 derajat dan 75 derajat terhadap sumbu vertikal. Dan awalnya tak terpolarisasi. Nah, ini penting informasi ini. Jadi ilustrasinya seperti ini ya, kira-kira kita punya cahaya tidak terpolarisasi disimbolkan dengan osilasi medan listriknya ini random ke segala arah, atas bawah dan kiri kanan. Jadi nggak spesifik arah getarnya. Masuk ke polarisator pertama, sudutnya 30 derajat. Nah, fungsi dari polarisator adalah mengubah arah polarisasinya. Jadi nanti ketika tiap kali ngelewatin polarisator, dengan ini, sudutnya yang warna merah ini nih, nanti setelah keluar, cahaya kita akan jadi seperti ini. Sudutnya sama. Polarisasinya sama. 30 derajat juga. Begitu juga ketika masuk ke polarisator yang kedua, ini 75 derajat, nanti jadi gini juga. Cahayanya jadi 75 derajat. Dan intensitasnya berubah. Dan kita akan cari tahu bagaimana cara mencari intensitasnya. Ini rulesnya ya, jika cahaya tak terpolarisasi melewati, ini intensitasnya I, intensitas I melewati polarisator dengan sudut theta, maka setelah keluar akan menjadi ini intensitasnya. Setelah keluar akan menjadi I aksen. Itu sama dengan setengah I. Kalau tidak terpolarisasi. Nggak peduli sudutnya berapa, akan jadi setengah kalinya. Nah, kalau dia terpolarisasi, jika cahaya terpolarisasi, melewati polarisator dengan sudut theta, maka setelah keluar, nah ini baru ngaruh. Ini jadinya I cos kuadrat theta. Ini yang biasa disebut dengan hukum halus. Ya, cos kuadrat theta. Kayak gitu. Nah, kan kita lihat langsung ke aplikasinya ya. Jadi yang I dulu, soal yang I, tentukan intensitas I1. Jadi setelah dari polarisator pertama jadi I1 itu berapa? Oke, di sini kita lihat dia tidak terpolarisasi ya. Karena awalnya tak terpolarisasi. Jadi langsung aja pakai yang ini. Jadi nanti I1 kita pasti jadi setengah I0. Ya. I0 jadi I1 tidak terpolarisasi pasti jadi setengah kalinya. Nggak peduli sudutnya berapa. Jadi sudut yang 30 derajat ini nggak ngaruh untuk pertanyaan yang I. Sekarang yang kedua, intensitas I2. Yang kedua ya. Nah, dari 1 ke 2, dari sini nih, dari sini ke sini, dia udah terpolarisasi. Kayak gitu ya. Dia udah terpolarisasi dan di sini kelihatan ketika cahaya satu ini masuk ke polarisator ini jadi yang warna hijau. Jadi sudut yang cahaya satu ini warnanya hijau. Melewati polarisator dengan yang sudutnya warna merah. Nah, sudut antara mereka itu yang namanya theta. Sudut antara si hijau dan si merah. Jadi di sini karena terpolarisasi, maka nanti I2 kita ini sama dengan I1 cos kuadrat theta. Tapi tetanya bukan 75. Bukan 75. Jadi di sini kita akan lihat ya, I1-nya langsung masukin ya setengah I0. Setengah I0 ini cos kuadrat sudut antara merah dan biru. Yang merah dari polarisatornya, yang biru dari polarisasi cahaya setelah dari 1. Kayak gitu ya. Jadi nanti ini 30 yang biru, yang hijau 30, yang merah 75 dikurangin 75 derajat dikurang 30 derajat. Kayak gitu ya. Jadi dengan yang sebelumnya pokoknya. Nanti dapat 45. Oke. Kita dapat 45. 45 derajat.
Nah, oke, tinggal dihitung. Cos 45 itu setengah akar 2 di kuadratnya ini setengah. Jadi nanti kalau kalian hitung dapat I2-nya itu 1/4 I0. Setengah kali setengah. Ya, I2-nya 1/4 I0. Sip ya, seperti ini. Oke, itu yang A, tentang polarisasi cahaya. Sekarang kita masuk ke yang B. Yang B ini tentang gelombang mekanik ya, tentang senar, gitar, dan sebagainya. Senar yang terpasang pada gitar punya panjang 80 cm. Oke, kita catat ya, panjangnya 80 cm. Kemudian apalagi, dia punya, senar ini punya massa jenis gram per centimeter. Ini massa persatuan panjang, massa perpanjang. Biasanya simbolnya mu. 5 gram per centimeter. Oke. Senar ini dikasih tegangan 100 Newton dan dipetik. 100 Newton, F ini tegangan ya, F gitu, 100 Newton. Kemudian dipetik. Pada kondisi tersebut terbentuk setengah gelombang karena kedua ujung senar terikat. Jadi kayak senar gitar ya, ujung kiri ujung kanannya pasti terikat sesuatu. Kalau dipetik nanti akan ada gelombang. Dan bukan gelombang berjalan tapi gelombang stasioner, gelombang berdiri. Karena kedua ujungnya terikat. Jadi yang pertama, tentukan kecepatan rambat pada senar. Oke. Ini pakai hukum Melde. Jadi untuk kasus senar atau tali, berlaku hukum Melde yang mengatakan bahwa cepat rambat itu sama dengan akar F dibagi mu. Akar tegangan dibagi dengan rapat massanya. Ya, jadi pada suatu senar atau pada tali, berlaku rumus ini. Cepat rambat seperti ini. Masukin ya F-nya 100, mu-nya ini. Jangan lupa ini gram jadi 10⁻³ ubah ke kilo, cm ubah ke meter. Kita akan dapat hasil 10 akar 2 meter per second. Ini V-nya. Ini cepat rambat gelombang bunyi di senar. Gitu ya. Sip. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah frekuensi yang ditimbulkan dari senar pada kondisi tersebut. Oke, jadi senar kita tadi ini ya, setengah lambda ya. Oke, kita akan lihat gimana caranya. Jadi gini. Kalau satu lambda, kalau senar satu lambda itu seperti ini ya. Jadi ada puncak, ada lembah. Satu lambda nih. Di soal kita itu setengah lambda ya. Setengah lambda. Kalau setengah lambda itu jadinya kayak gini. Berarti puncaknya doang atau lembahnya doang. Ya, ini setengah lambda. Ini kedua senar. Ini kedua ujung senar diikat. Ini nggak bisa kemana-mana. Dia petik. Jadinya setengah lambda. Dan dia naik turun ya. Karena kalau senar dipetik kan naik turun tuh. Jadi itu gelombang stasioner. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Seperti ini. Nah, dari sini ke sini itu adalah panjang senarnya. Oke ya. Dari sini ke sini ini panjang senar. Jadi setengah lambda ini sama dengan panjang si senar. Ini sama dengan panjang si senar. Ya, jadi kita punya hubungan L sama dengan setengah lambda. Kayak gitu. Sedangkan kita tahu hubungan antara cepat rambat, gelombang, dan frekuensi itu V sama dengan lambda kali F. V sama dengan lambda kali F. Buat apa ini? Karena kita disuruh cari frekuensi. Biar kita bisa hubung-hubungkannya ke rumus ini. Jadi dari rumus ini, kita bisa otak-atik ya. Berarti mau cari F, berarti itu V per lambda. V per lambda. Ini berarti lambdanya kalau dipindah terus kan berarti lambdanya 2L ya. Ini V per 2L. Nah, udah tinggal masukin terus ke rumus ini aja berarti. F sama dengan V per 2L. V-nya cepat rambat udah ada 10 akar 2. L-nya ada ya. Yang ini 80 cm. Nanti bisa dicek, kalian akan dapat 6,25 akar 2 Hz. Nah, ini dapat frekuensinya. Jadi frekuensi senar dipetiknya, bunyi yang ditimbulkannya adalah sekian. 6,25 akar 2 Hz. Seperti itu. Oke. Sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak, terutama dalam topik gelombang ya, baik yang mekanik ataupun yang elektromagnetik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.